Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Mr. Bayu. Nah, ini video kali ini lanjutan dari tutorial yang pertama, yaitu penggunaan Google Classroom ya, atau cara penggunaan Google Classroom yang bagian pertama itu sampai dengan upload materi. Nah, untuk yang materi yang kedua ini sampai dengan bagaimana cara kita membuat tugas di Google Classroom, sampai dengan bagaimana cara kita memberi nilai dari tugas-tugas yang kita berikan, kemudian apa aja yang dapat kita lihat di bagian penilaian. Oke, langsung aja simak terus. Oke, kembali lagi bersama saya Mr. Bayu, dan ini lanjutan materi cara penggunaan Google Classroom. Nah, kalau yang materi sebelumnya itu sampai dengan bagaimana kita membuat atau memasukkan materi pembelajaran yang kemudian dapat diterima oleh mahasiswa kita. Nah, untuk selanjutnya langsung aja ya. Ini bagaimana sih cara kita membuat tugas kuliah di Google Classroom. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya saya menjelaskan di bagian forum ini ya. Nah, jadi saya ulangi, untuk di bagian forum ini kita dapat gunakan sebagai media komunikasi dengan mahasiswa. Jadi mahasiswa dapat mengomentari nantinya di bagian ini ya. Kita juga dapat langsung memberi jawaban. Misalkan mahasiswa memberikan pertanyaan, kita bisa langsung memberikan jawaban dari bagian komentar ini. Kalaupun misalkan kita lebih suka dengan video, kita bisa create video, kemudian jawaban kita sematkan di bagian ini. Oke. Kemudian di tugas kuliah, kemudian bagaimana caranya kita membuat tugas untuk mahasiswa di Google Classroom. Itu silakan Bapak Ibu atau teman-teman pilih di bagian tugas kuliah. Nah, di sini dia ya. Nah, sini ada beberapa pilihan: tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi. Sebenarnya di bagian tugas kuliah ini kita juga dapat membagi materi pembelajaran ya. Kemudian di sini ada topik. Topik ini untuk membedakan setiap postingan yang mau kita buat ya, apakah itu tugas, kuis ya. Jadi misalkan kita mau buat tugas, contohnya di sini kita mau buat tugas. Oke. Misalkan tugas sistem basis data. Bagian petunjuk ini sifatnya opsional, jadi boleh diisi boleh tidak. Sebagai contoh, misalkan silakan analisa dari kasus ini. Nah, oke. Kemudian kalau tugas kita itu dalam bentuk file, apakah itu di PDF, Word, jadi kita bisa langsung ambil dari komputer kita melalui tombol tambahkan. Nah, ini dia. Silakan pilih file dari perangkat Anda. Sebagai contoh, misalkan saya masukkan ini. Kemudian kita upload. Oke. Nah, setelah kita berhasil upload tugas kita berupa file, itu kita bisa tentukan juga apakah tugas ini itu ada penilaian ya. Tidak dinilai artinya kita hanya sebatas memberikan tugas. Kalau diberikan nilai tertinggi itu kan 100, jadi kita bisa buat 100 di sini. Kemudian kita juga bisa membatasi kapan terakhir tugas ini akan dikumpulkan ya. Jadi contohnya misalkan di sini kita buat tanggal 20, misalkan 27 jam. Ini jam boleh kita tentukan sendiri, misalkan jam 23.59. Jadi paling telat mahasiswa itu kumpul tugasnya jam 23.59. Nah, apa yang terjadi jika lewat dari tanggal dan jam telah ditentukan, itu postingan tugas kita secara otomatis akan hilang ya. Jadi tidak ada lagi di Google Classroom kita. Tapi biasanya kejadian mahasiswa ada juga, Pak, mohon maaf,
jaringan di tempat saya tidak stabil, jadi saya baru tahu tugas hari ini. Yaitu kembali kepada diri kita masing-masing ya Bapak Ibu, karena apalagi dari lagi COVID sekarang ini mungkin ada dispensasi yang kita berikan ke mahasiswa, tapi ya mungkin secara penilaiannya ada pengurangan sedikit persentase, dan itu hasil kesepakatan bersama. Oke, tugas akan saya terima, tetapi pengurangan tetap ada. Nah, itu dia. Oke. Setelah kita setting untuk tugas, kita kemudian tugaskan. Di sini ada pilihan ya. Tugaskan, jadwalkan sudah. Kalau kita simpan ke draft ini artinya untuk tugas kapan ya. Jadi kita simpan dulu. Ya, kemudian kita hapus draft ini kalau misalkan tidak kita butuhkan lagi. Nah, ini kita tugaskan. Jadi tugas sistem basis data ini secara otomatis akan memberikan notifikasi ke mahasiswa bahwasanya kita telah mengirimkan tugas ke mereka. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada masuk ke bagian materi kita di forum, itu masuk postingan kita, tugas yang kita berikan ya. Nah, jadi kemudian contoh bagi mahasiswa yang telah mengumpulkan tugas ya, kebetulan ini tidak ada anggotanya, kita coba lihat kelas yang lain. Konsep sistem informasi. Nah, ini tugas kelas. Misalkan ujian tengah semester, ataupun ini dia tugas, ada beberapa tugas yang telah saya berikan. Kita bisa klik. Nah, diserahkan, ada 16 mahasiswa yang menyerahkan, dan 16 dari ini ada 27, 16 yang memberikan, 11 yang tidak memberikan. Kita bisa lihat secara detail ya. Nah, ini. Jadi tandanya adalah, nah ini dia. Bagi yang tidak menyerahkan itu dia berwarna merah seperti ini. Jadi yang menyerahkan itu berwarna hijau. Dan baiknya lagi di Google Classroom ini kita bisa langsung dapat memberikan penilaian bagi mahasiswa kita secara langsung di sini ya. Tapi ini nilai ini juga sebagai bukti juga bagi kita bahwasanya untuk bagian akademik nantinya bahwasanya kita telah memeriksa ya. Nah, kita bisa capture dan berikan ke bagian akademik. Nah, ini dia ya, jadi yang merah-merah ini belum memberikan tugas dan masa pemberian tugasnya sudah lewat. Oke. Nah, ini petunjuk ini. Assalamualaikum, contohnya untuk tugas pertemuan sebelumnya silahkan dikumpulkan paling telat tanggal 21 Maret 2020. Nah, ini dia. Coba kita kembali kemari. Nah, ini anggota yang telah bergabung di kelas kita ya. Nilai. Nah, Google Classroom juga memberikan secara baik list-list penilaian yang telah kita berikan, apakah itu UTS, kemudian tugas, kuis, dan sebagainya. Jadi di sini akan ketahuan mahasiswa yang tidak mengumpulkan, dia mengumpulkan tugas apa tidak, mengerjakan UTS apa tidak, dan sebagainya. Yang warna merah ini berarti tidak mengumpulkan tugas ya, atau tidak mengerjakan tugas. Jadi kita bisa langsung berikan penilaiannya di sini. Jadi menurut saya ini sangat baik sekali dan sangat bermanfaat sekali bagi kita ya sebagai pengajar ya, khususnya apalagi kita sedang dihadapkan COVID-19 ini. Dan Google Classroom ini tidak hanya kita gunakan ya pada saat kondisi kita sekarang ini juga bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran. Kalau kita misalkan berhalangan hadir, kita bisa menggunakan Google Classroom ini sebagai penggantinya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Selamat mengajar. Mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan dapat belajar lagi dengan normal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih
Semoga ini bermanfaat tutorial Google Classroom khususnya bagi teman-teman yang sedang mengajar, yang sedang menghadapi COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semuanya. Tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.